Little People, kami dari OSIS SMA Sandikta yang hari ini sudah bersama dengan salah satu siswi SMA Sandikta yang baru saja memenangkan beberapa kejuaraan. Dan katanya ia juga sebagai duta pelajar nih. Penasaran siapa? Ini dia. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah nggak sendiri, aku udah berdua sama partner aku Aurel. Hai Dudang. Hai, perkenalkan nama aku Aurel. Aku selaku partner Kanajo yang hari ini bakal nemenin bintang tamu kita buat ngobrol-ngobrol bareng nih. Oke, sebelum bintang tamunya datang, aku mau cerita sedikit. Kamu udah tahu belum sih dia siapa? Dia teman kelas kakak dulu ya? Ya betul, dia waktu kelas 10 adalah teman kelas aku yang memang aku udah melihat bahwa dia memiliki potensi besar gitu dalam organisasi. Karena kan memang dia juga gak pernah ikut OSIS di sekolah ya. Cuman aku melihat potensi dia dalam belajarnya, dalam jika ada kelompok dia juga ambisnya seperti apa aku tuh tahu. Jadi waktu dia memiliki prestasi sebesar ini aku udah gak kaget sih Ral. Dia pasti calon ini sih kak, kayak juara-juara kelas gitu ya? Iya, aku yakin sih. Penasaran gak sih? Penasaran banget, langsung aja kali ya? Kita panggilin ya. Oke. Ini dia, Kayla. Oke, hai Kayla. Hai. Sebelumnya udah kenal kita berdua belum nih? Aduh, kenal lagi gak nih? Udah kenal ya? Iya, pasti. Oke guys, ini dia yang namanya Kayla. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nama lengkapnya siapa, terus dari unit mana dan kelas berapa, boleh disebut. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Kayla Zenita Zahra dari unit SMA kelas 11 F12. Oke, sebelumnya kamu tuh dari mana sih asalnya? Boleh sebutin aja SMP-nya. Aku dari MTS Negeri 1 Tegal. Oke, organisasi pernah ikut? Pernah ikut jadi jurnalistik sebagai ketua 2 periode. Lalu di OSIM aku jadi ketua humas. OSIM itu apa? Organisasi Siswa Intrasekolah Madrasah. Oh, Madrasah, kalau OSIS kan itu kan sekolah, Iya. kalau Iya, OSIM iya. itu madrasah. Baru tahu. Ya. Saat ini nih prestasi yang kamu dapat tuh apa aja sih? Soalnya kan aku banyak ngeliat setiap upacara Kayla Zainita, apa aja sih emang? Kalau untuk waktu awal kelas masuk kelas 11 itu aku dapat sebagai ketua duta pelajar kreatif Provinsi Jawa Barat. Itu se-Jawa Barat itu aku sebagai ketuanya. Lalu aku menjadi finalis generasi muda berprestasi. Lalu aku mendapatkan medali emas dari lomba video kreatif. Itu se-nasional. Itu dia lombanya ada di Bandar Lampung. Gitu. Dan aku dapat medali emas. Lalu untuk akhir-akhir ini nih menuju kelas 12 ini kemarin sempat ikut lomba puisi 2 kali ya di OHAMKA dan di UNJ. Alhamdulillah mendapatkan juara 2 senasional ya. Ya ampun. Keren banget. Ini kita baru setengah ya guys, baru Iya. setengah. Tapi aku mau nanya juga, kakak kalau buat lomba-lomba puisi kayak gini emang udah suka puisi dari dulu atau emang baru-baru ini aja? Kalau untuk puisi itu aku lebih mungkin baru-baru ini ya, karena mungkin dari sebelumnya itu waktu aku MTS itu aku pernah ikut jurnalistik dan aku tahu gimana cara ngeliput berita, gimana cara membuat puisi, karena tugasku di situ sebagai ketua juga membuat majalah gitu, majalah Masaba namanya. Nah, yang dimana itu tuh majalah itu tuh isinya tentang puisi, cerpen, terus artikel, mungkin seperti itu sih. Kalau untuk puisi akhir-akhir ini tuh ya mungkin baru-baru ini sih aku jadi tahu kayak oh ternyata aku bisa puisi nih gitu. Coba kayak aku mau deh denger kamu ngomong apapun lah terserah. Cuman nada dan pembawaannya kayak pembawa berita itu coba. Oh boleh banget. Oke, silakan. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Kayla Zenita Zahra. Hari ini saya sedang di podcast Sandikta. Selamat menyaksikan. Keren banget nggak Rel? Keren banget. Sekarang aku mau kamu nyontohin. Bisa nggak? Coba kalau aku Aku kan bukan udah pembawa pasti nggak berita. bisa. Kalau aku udah bukan pasti nggak pembawa bisa. berita. Coba. Halo pemirsa. Nggak bisa sih. Aku nggak bakal Aku juga nggak bisa sih. Emang guys, kalau pembawa berita itu nggak macem-macem ya. Iya. Emang dia udah pure latihan. Bener banget. Jadi kakaknya tuh keren banget sih guys. Gila. Selain prestasinya banyak, ternyata berbakat juga buat jadi pembawa berita. Betul sekali. Oke, lanjut nih. Jadi aku mau nanya ke Kak Kayla, di Boleh. sela-sela kesibukan kakak tentang prestasi-prestasi ini, gimana cara kakak supaya di kelas tuh tetap berprestasi, tetap juara?
Jadi di sela kesibukan aku juga berusaha untuk deket sama guru nih. Memang kalau misalkan materi belum dipahami, kita juga pendekatan kepada guru bagaimana caranya pelajaran itu bisa masuk ke kita. Dan kita juga harus mempunyai teori untuk belajar nih. Kalau misal aku teorinya itu pakai Podomoro. Tahu nggak Podomoro apa? Nggak Kayak tahu metode sih. gitu ya? Metode betul. Oh, doang ya, nggak tahu. Maaf. Jadi kayak misalkan kita tuh 5 menit untuk istirahat nih. Nah sisanya kita untuk belajar, memahami. Kalaupun dari kitanya itu memahami dengan menulis, kita menulis. Atau memahami kita dengan membaca, kita membaca. Atau mendengarkan. Nah itu salah satu untuk kunci kita juga bisa juara kelas gitu. Kalau kakak sendiri tekniknya gimana? Teknik aku itu mendengarkan sih, ya kan? Kalau misalkan mendengarkan kan kita masuk ke ya, otak, masuk, iya, bener, gitu masuk, kan? masuk. Kayak guru ngomong ini, oh kita masih inget gak sih? Nah itu. Kalau kamu apa ya teknik belajar? Kalau aku lebih ke baca-baca sih. Oh, baca. Kalau dulu aku sempat buat sukanya nulis dulu, abis itu menyerap materinya. Kalau sekarang lebih ke baca. Kalau kakak gimana? Baru mau ngomong nih, jangan sampai tanya aku aja, jangan sampai nanya aku aja. Makasih kalau teknik belajar. Sampai sekarang aku belum punya teknik khusus ya. Cuman intinya kalau dalam belajar aku bisa menguasai penghafalan aja sih. Aku cepat gitu dalam menghafal. Oke. Selanjutnya dari apa yang udah kamu dapat, pasti kamu nggak luput dari yang namanya masalah ataupun kendala. Boleh diceritain apa kesulitannya dalam berorganisasi sih? Dalam berorganisasi kita kan ketemu sama orang yang berbeda-beda kan, ya kan Najwa? Sama orang kita tuh kayak kadang ketemu sama orang yang mut-mutan, kadang ketemu sama orang yang sefrekuensi nih sama kita. Nah bagaimana cara kita untuk mengatasi itu ya salah satunya belajar sih, ya nggak sih? Di hidup ini kan kita perlu belajar ya, namanya belajar juga. Dan cara menghadapi itu ya kita harus bisa mengerti gitu lingkungan kita seperti apa dan cara menghadapinya itu gimana. Dan kalaupun misalkan kita mengikuti dengan hati kita, itu bahkan tidak akan sesuai dengan hati orang lain, ya kan? Iya. Gitu sih. Berarti emang pada dasarnya memahami karakter masing-masing orang itu susah ya? Iya, banyak sih kendala di situ ya. Oke Kai, jadi dari beberapa prestasi yang kamu punya, aku yakin ini karena memang semua orang pasti punya titik terlemahnya. Mungkin kamu ada sisi terpuruk kamu, dan mungkin apa sih yang bisa bikin kamu bangkit lagi gitu? Kalau titik terlemah itu, kalau bicara titik terlemah itu pasti banyak. Titik terpuruk aku ketika masuk SMA itu join OSIS kan, waktu itu ada rekrutmen OSIS terus. Dan pada akhirnya tuh ada seleksi-seleksi yang bikin aku gak kuat. Dan akhirnya tuh kayak, ya udah deh, nanti aja deh, coba lagi aja nanti. Itu titik terpuruk yang benar-benar kayak, kok kamu OSIS aja nggak bisa, gimana yang lain? Itu di situ titik terpuruk aku. Tapi ternyata Allah itu sudah mempersiapkan semuanya yang nggak aku sangka-sangka hingga hari ini. Dan dimana aku mencoba apa ya, karena aku kan dari dulu emang ikut organisasi, OSIM, kayak jurnalistik. Dan waktu SMA tuh nggak ngapa-ngapain tuh ngerasanya kayak hampa nggak sih, ya kan? Kayak biasanya kita berkegiatan. Dan pada akhirnya waktu itu aku scroll sosmed gitu kan, wah ada rekrutmen nih duta pelajar kreatif batch 5. Terus akhirnya aku coba-cobalah, itu iseng kan. Waktu wawancara juga alhamdulillah di situ ternyata nggak disangka-sangka sampai sekarang aku bisa mendapatkan sebuah gelar ketua duta. Masya Allah. Keren banget. Gitu. Berarti kakak awalnya bisa ikut duta-duta ini tuh karena emang iseng aja? Iseng, benar. Kayak ngapain ya? Ini ngapain ya? Kita coba dulu deh gitu. Iseng tapi niat ya, iseng tapi niat. Gak mungkin iseng, nggak jadi deh karena ribet atau segala macam. Isengnya duta. Iya, isengnya duta ya. Iya. Kali ini isengnya duta. Oke, aku mau nanya lagi. Kan tadi pasti permasalahan itu kan selalu ada. Tapi di balik itu semua, siapa sosok yang paling mendukung kakak? Sosoknya ya. Kalau sosok itu pastinya yang pertama keluarga. Benar gak? Tapi ketika kita merasa kayak mereka percaya nggak sih sama kita, gitu kan? Bagaimana caranya mereka tuh percaya sama kita ya? Kita cerita, gitu nggak sih? Iya. Kayak meyakinkan. Bahkan di diri aku tuh, aku nggak yakin aku bisa jadi ketua duta, gitu. Dengan dorongan ayah dan ibu, itu tuh kamu pasti bisa.
Dan itu membuat diri aku tuh semakin percaya bahwa memang peran yang paling utama itu adalah keluarga. Betul kan? Betul. Yang kedua teman. Teman Iya. ketiga, ya kan kayak aku bisa nggak sih? Iya. Kayak cuma curhat sedikit aja. Udah kamu bisa, meyakinkan kita kan? Benar. Dan kita tuh juga harus punya pertemanan yang baik, yang positif. Benar banget. Itu juga bisa mendukung kita untuk belajar lebih tinggi lagi. Benar. Gitu. Oke. Sebelumnya nih, kalau misalnya ngomongin orang tua atau support system kamu, adakah pesan dan kesan buat mereka atau pesan buat mereka? Sampaikan aja. Terima kasih untuk ayah dan ibu senantiasa mempercayakan Kayla sebagai anak yang selalu bisa, anak yang selalu untuk bisa belajar lebih banyak hal. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mempercayakan, mendukung, dan bahkan menyemangatkan ketika memang Kayla itu sedang berada di fase yang terpuruk juga. Dan terima kasih untuk keluarga serta teman-teman sudah mempercayakan, sudah menyemangati. Itu aja yang mau disampaikan berarti ya. Oke. Aku mau nanya nih Kak, Boleh. kan ini udah banyak banget nih prestasi Kakak. Setelah ini masih ada nggak sih yang pengen Kakak capai? Mungkin kayak lomba, atau mungkin kedutaan-kedutaan, atau mungkin organisasi lagi? Pastinya dong, kayak kita tuh untuk mencapai itu tuh, ini tuh belum puas tau. Kalau kalian tahu ini tuh aku belum puas, kayak karena ikut lomba tuh semenyenangkan itu, ya nggak sih? Iya. Kayak benar-benar kita dapat partner baru, kita dapat pengalaman baru dan kesempatan baru. Dan kalaupun memang kita itu cari lomba, misalkan lomba datang ke kita nih, kita ambil kesempatan itu, gitu. Karena hidup itu tidak diulang 2 kali. Kesempatan gak datang 2 kali ya. Betul. Dan pasti setiap perjuangan adalah hasilnya. Yes. Tuhan tuh nggak bakal membawa kita sejauh ini kalau untuk gagal ya. Betul. Di setiap langkah pasti ada hasilnya guys. Oke. Berarti relasi Kak Kayla ini luas banget ya? Benar banget lah. Temennya di benar mana-mana. Ada teman-teman dari Duta itu dari mana aja berarti ya? Dari provinsi Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, dan bahkan sampai Riau. Wow. Jauh-jauh ya. Iya, keren banget. Dan itu kita membentuk suatu keluarga. Benar banget lagi. Benar. Kakak ada tips gak sih? Kan kakak banyak banget prestasinya nih, terus pengalaman berorganisasinya juga banyak banget. Kira-kira kakak punya tips gak buat teman-teman penonton yang sekiranya mungkin mau mencoba memulai tapi masih takut gitu? Kalau untuk tips yang pertama, itu pastinya kita harus punya rasa percaya diri nggak sih? Bener Ya banget. kan? Kita harus punya rasa percaya diri. Lalu yang kedua, kita juga harus percaya bahwa percaya kita itu bisa. Yang itu pastinya yang kedua ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mengambil langkah yang baik gitu. Kalau zaman sekarang itu kan banyak orang yang menghabiskan waktu hanya untuk sia-sia. Nah, kalau saya atau kita itu harusnya generasi muda itu tuh menghabiskan banyak waktu dengan sebuah pengalaman, mengambil sebuah kesempatan yang mungkin dia tuh belum datang ke kita, tapi kita yang jemput gitu loh. Kesempatan itu tidak akan datang ketika kita tidak mau menjemputnya, gitu. Terus juga pilih pergaulan yang benar. Benar banget, benar Iya. banget. Nah, kalau misalkan kalian belum menemukan, jadilah orang pertama yang menciptakan sebuah pergaulan yang benar. Bener banget lagi. Iya, Gila, pertemanan keren yang banget. sehat, lingkungan yang sehat itu berarti berpengaruh banget buat kehidupan kita ya Kak? Benar. Karena kalaupun kita berorganisasi atau mungkin kita bersosialisasi dengan orang yang mungkin tidak sefrekuensi sama kita atau mungkin dia lebih buruk daripada kita, ayo kita rangkul. Dia mau atau enggak? Ya. Gitu. Ya kan? Iya. Kita harus ngasih dampak positif sih ini buat orang-orang. Kita juga memotivasi teman kita supaya Iya, bener. dia juga bisa upgrade Ya. daripada kita gitu. Mungkin lebih. Tapi kakak tuh buat dapat prestasi sebanyak ini emang dari diri kakak atau memang ada seseorang yang menginspirasi kakak? Kalau untuk ini, prestasi ini mungkin dari diri aku kali ya. Cuma emang kenapa aku ini ngejar banget dengan masalah prestasi, karena kalian tuh ngerasa gak sih kalau diremehin tuh rasanya sakit gitu? Sakit, Iya, sakit, bener. sakit. Ya kan? Diremehin tuh rasanya tuh kayak, kok mereka tuh omongannya tuh sakit banget sih, gitu kan. Nah, mungkin ini cara aku untuk membayar omongan mereka. Betul banget. Gitu. Betul banget.
Kayak mungkin ada orang yang memandang buruk kita, atau mungkin pasti banyak kan, kita juga nggak bisa untuk kamu jangan mandang buruk aku dong, itu kan pasti nggak bisa kan. Iya, Tapi kita buktikan bisa. dengan sebuah pencapaian kita yang sudah mungkin perjuangan kita yang luar biasa. Bener banget. Untuk meminta orang untuk tidak berprasangka buruk sama kita tuh nggak bisa ya, karena Itu di luar kendali kita. iya itu di luar kendali kita, dan emang hanya kita yang bisa mengubah omongan mereka. Betul. Tergantung diri kitanya mau bagaimana sih, ya benar. Oke, sebelum kita akhiri nih kayak ada satu pertanyaan lagi ya. Apa sih pesan untuk teman-teman yang mungkin takut untuk ikut berorganisasi? Oke, untuk teman-teman yang ikut untuk berorganisasi, sebelumnya organisasi itu ternyata tuh mencangkup luas teman-teman. Dan kita tuh juga bisa mendapatkan keluarga baru, teman baru, atau mungkin sahabat baru gitu ya. Dan untuk teman-teman yang takut memulai organisasi, itu nggak apa-apa banget kalau rasa takut itu ada. Tapi bagaimana cara kita untuk supaya bisa menangani rasa takut itu? Yaitu pertama, percaya diri. Kita tuh harus percaya dengan apa yang membuat diri kita itu bisa, gitu ya. Lalu yang kedua, itu kita bagaimana caranya untuk mengambil sebuah kesempatan baru. Itu yang paling utama. Dan ketika kita berorganisasi, kita juga bisa mengerti arti sosialisasi, terus arti teman-teman baru, atau mungkin sifat-sifat yang baru. Dan kita bisa menanganinya itu bagaimana sih kita menangani dengan orang yang memiliki sikap yang seperti ini, gitu. Dan pastinya kita juga punya banyak pengalaman ketika kita berorganisasi. Contohnya kita memiliki keluarga yang baru, atau mungkin kita memiliki sebuah kesempatan yang baru atau sebuah kegiatan yang baru nih yang sebelumnya kita belum pernah rasakan. Gitu sih, Naj. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas pesan-pesannya. Semoga pesan yang disampaikan bisa menginspirasi semua teman-teman yang memang mau ikut organisasi maupun yang sudah ikut berorganisasi. Benar banget. Dan gak kerasa ternyata kita udah ada di ujung video nih teman-teman. Dan aku sekali lagi juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Kaila yang keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Kaila. Oke teman-teman, sekian video podcast hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya Najwa Octavia, Saya Aurelia. pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.